Hi everyone, welcome to Learn with April and with me Laila April. Kali ini kita berada di video pembahasan mengenai TOEFL preparation di skill 5 tentang be careful of past participle. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai past participle, bisa teman-teman untuk share dulu video ini ke teman-teman kalian semua, dan juga jangan lupa untuk pencet tombol lonceng untuk subscribe juga supaya setiap kali ada updatean video terbaru kamu dapat notifikasinya. Jika teman-teman masih ingat, pada video skill 4 yang lalu kita membahas present participle, yaitu bentuk ing pada verb ya, yang merupakan bagian dari kata kerja atau adjective. Nah, saat ini kita masuk ke past participle. Past participle sendiri teman-teman bisa temukan mereka kalau di kamus-kamus tuh dulu biasanya ada bentuk satu, bentuk kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Nah, past participle ini adalah bentuk kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga yang kita selama ini belajar, nah itulah yang disebut dengan past participle namanya. Well, past participle ini sendiri merupakan banyak ya, bukan hanya 2 seperti kemarin, tapi 3 bentuk kata kerja yang muncul dengan have atau be. Berarti dia merupakan bagian dari kata kerja, sama seperti ing kemarin. Jadi nanti kalau yang have, dia biasanya have plus past participle. Kalau yang be ada is, am, are, was, were plus past participle. Nah, mereka ini membedakan arti. Kalau have bertemu dengan past participle itu artinya adalah sudah atau telah. Sedangkan be yang bertemu dengan past participle ini merupakan kalimat pasif yang artinya di atau ter. Kalau kalimat aktif, arti dalam bahasa Indonesianya adalah me atau ber gitu. Teman-teman harus memberikan perhatian penuh pada bagian past participle ini sendiri. Karena apa? Karena biasanya tuh berakhiran dengan ed. Bagi yang mudah, contohnya ada talk untuk present ya. Ada juga bentuk keduanya untuk pastnya talked, dan bentuk ketiganya talked. Nah, bentuknya sama ya, plus ed. Jadi kita gampang untuk ingatnya. Tapi banyak juga yang irregular. Yang irregular ini contohnya seperti apa? Contohnya mereka akan berubah sama sekali. Tidak dengan tambahan ed lagi. Nah, kita lihat ada kata eat. Bentuk pastnya adalah ate. Dan bentuk past participle-nya adalah eaten. Seperti go, bentuk pastnya adalah went, bentuk past participle-nya adalah gone. Nah, itu yang teman-teman harus biasakan. Pada TOEFL test ini sendiri, bagian structure, past participle itu bisa menjadi adjective atau bagian dari sebuah verb. Cuma ya harus hati-hati ketika dia muncul, karena tadi kita sudah sempat bahas nih, bentuk past ada juga yang pakai ed. Artinya akan berbeda. Kalau past participle dia akan jadi di atau ter. Sedangkan untuk kalau menjadi past, kalimat past tense artinya menjadi me atau ber gitu. Terdapat 4 contoh kalimat di sini yang merupakan bagian dari verb dan juga adjective. Kita lihat contoh 2 yang pertama. The family has purchased. Nah, di sini dari has plus purchased merupakan bagian dari verb purchased-nya. Karena dari has purchased ini adalah verb. Sama kayak was written. Was written merupakan verb. Jadi kalau ditanya mana past participle-nya, past participle-nya adalah purchased dan written gitu. Mereka bertindak sebagai bagian dari verb. Verbnya mana? Nih, has dan was. Tapi dari has purchased dan has written semuanya merupakan satu kesatuan verb yang tidak bisa dipisah ya, karena nanti akan merubah arti gitu.
Yang di atas ini merupakan kalimat perfect karena pakai has, artinya sudah atau telah, sedangkan di bagian bawah ini merupakan kalimat pasif. Kalimat pasif artinya di atau ter. Sedangkan di sini the poem was written, ditulis oleh Paul. Gitu. Dan dua contoh selanjutnya, the television purchased yesterday was expensive. Kita lihat ada purchased, ada was. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya adalah was, verb. Lalu purchased ini apa? Ini merupakan adjective. Tahu dari mana nih adjective? Pertanyaannya banyak sekali yang masuk. Gimana sih cara ngebedain dia sebagai kata kerja past sama past participle dalam sebuah kalimat? Nah, sekarang dari mana kita tahu purchased ini adalah adjective, bukan verb? Kita ulas ya. Kalau dia sebagai adjective, berarti dia adalah past participle. Past participle yang adjektif berdiri sendiri artinya di atau ter. Pada kalimat ini televisinya dibeli yesterday, gitu. Sedangkan kalau kalimatnya past tense, membahas tentang masa lalu, artinya me atau ber. Kalau dia sebagai kalimat aktif di past tense ya, me atau ber. Jadi purchase di sini adalah membeli. Cocok nggak televisi membeli kemarin? Kalau dia sebagai kata kerja purchase-nya, nggak cocok kan? Artinya di sini merupakan adjektif yang lebih pas untuk kalimat ini. Jadi televisi dibeli kemarin was expensive. Maka yang membedakan antara past tense dengan past participle sendiri adalah maknanya, adalah arti ketika di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya ada written, ada juga appeared. Mana yang verb di sini? Yang verb adalah appeared, sedangkan written ini adjective. Nah, kalau bentuknya bukan dengan penambahan ed, kita sudah tahu bahwa dia adalah past participle. Kenapa? Karena kata dasarnya adalah write, bentuk pastnya adalah wrote, dan bentuk past participle-nya adalah written. Nah, appeared di sini muncul sebagai kata kerja. Kata kerja dalam bentuk past. Muncul, bukan dimunculkan, ya kan? Nah, itu kenapa appeared di sini bertindak sebagai verb. Memang suka rancu, bikin kita bingung, tapi kalau kita paham konsepnya dan sering-sering latihan soal, nanti teman-teman jadi terbiasa dengan perbedaan antara past participle sendiri dengan penambahan ed atau dengan bentuk past. Well, kita lihat soal di sini yang sudah tersedia. Analisa seperti biasa, ada subject dan ada kata mailed yang kita belum tahu ini sebagai kata kerja atau sebagai past participle atau bagian dari verb ya. Dan selanjutnya ada verb will arrive. Nah, sudah ada subject, ada verb. Berarti kalimatnya lengkap, ya kan? Kita tidak boleh membuat mail ini menjadi verb lagi. Nanti terjadi double verb. Maka dia harus tetap sebagai adjective. Jadi jangan ditambahkan apapun yang bisa membuatnya menjadi kata kerja. Kita coret have, kita coret were karena were ini jadinya be, ya kan? Kita coret juga them karena them merupakan objek. Nah, jawabannya adalah just. Ini dia kunci yang teman-teman perlu perhatikan pada past participle.
Past participle tadi di banyak verb dia berakhiran ed. Tapi ada juga yang irregular, yang bentuknya berubah. Yang teman-teman harus perhatikan kalau yang berakhiran ed tadi, yang pertama dia bisa menjadi simple past. Bisa menjadi past verb. Kalau dia past verb artinya di bahasa Indonesia atau ber, kalimatnya kalimat aktif, ya. Dan past participle sendiri merupakan bagian dari kata kerja, part of the verb, yang dengan adanya have atau be diikuti dengan past participle, yaitu bentuk ketiga. Atau past participle yang berdiri sendiri, kita sebut dengan adjective. Past participle yang berdiri sendiri memiliki arti di atau ter. Nah, antara 1 sama 3 nih. Perlu berhati-hati. Well, kita lihat contoh. She painted this picture. Painted di sini dia sebagai verb atau sebagai adjective. Coba teman-teman lihat. Benar, sebagai verb, berarti ini merupakan kalimat past. Dia melukis, tidak mungkin dia dilukis. Gitu, ya kan? Ini bagian 1 merupakan past tense. Pada contoh kedua ini, painted merupakan bagian dari verb. Oke. Dan yang ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Ada verb is. Paintednya menjadi melukis atau dilukis? Yes, dilukis. The picture yang dilukis oleh Karen is now in a museum. Dan ini merupakan adjective. Kita langsung ke latihan soal, teman-teman. Ingat ya, subjeknya underline once, the verb underline twice, and then circle the past participle. Terus juga label them sebagai latihan, dia sebagai adjective atau verb. Latihan di skill 5 ini, contoh pertama, the money was offered by the client was not accepted. Apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Ya, terjadi double verb. Yang pertama adalah was offered dan yang kedua was not accepted. Salah satunya harus menjadi adjective. Siapa yang menjadi adjective? Ini nih, offered. Artinya was harus kita hilangkan. Incorrect ya, double verb nggak boleh dalam satu kalimat. Nomor 2, ada listed, ada juga had already told. Listednya di sini adalah adjective dan ini merupakan verb. Subjeknya car. Correct. Boleh sekarang teman-teman lanjut dari nomor 1 hingga 8 di screenshot dulu, terus nanti kita akan bahas bersama. Pada nomor 1, kalimat ini correct atau incorrect? Yes, ini adalah incorrect. Kenapa coba? Subjeknya the chapters, ada word taught, verb, dan juga ada will be sebagai verb. Harusnya hanya boleh 1 kata kerja. Sedangkan kata kerjanya ada 2 di sini. Number 2, correct atau incorrect? Correct. Kita lihat, the loaf sebagai subjek, were baked sebagai verb. Sampai terakhir, tidak ada lagi kata kerja ataupun yang lain-lain ya. Berarti correct, 1 subjek, 1 verb. Number 3, the ports were reached. Were. Nah, terdapat 2 kata kerja juga. Otomatis incorrect ini. Number 4, ada those sebagai subjek. Terus expected. Ada juga were arrested. Jadi kalimat ini correct. Next, the pizza subject.
Is served. Verb, ada is lagi. Double verb ya teman-teman. Double verb tidak bisa, jadi incorrect. Kita balik lagi ke nomor 4. Tahu kan ya kenapa pada nomor 4 ini kalimatnya correct? Suspected di sini adalah adjective. Teman-teman bisa lihat secara maknanya sendiri, dia bertindak sebagai di atau ter ya. Sedangkan were arrested-nya di sini sebagai verb. Well, lanjut ke nomor 6. The courses subject are listed, ada verb, sampai terakhir ada have. Nah, terdapat double verb. Nggak bisa juga ya, incorrect. Lanjut, all the tenants. All the tenants ini subject. Terus ada were invited sebagai verb. Sampai terakhir, apakah ada verb lagi? Tidak ada, kalimat ini correct. Dan yang terakhir, nomor 8. Any bills paid and then will be credited. Nah, kira-kira kira-kira apakah ini double verb atau paid ini bertindak sebagai adjective? Dibayar atau membayar? Tagihannya dibayar atau tagihannya membayar? Iya, tagihannya dibayar, maka paid merupakan adjective, bukan kalimat past ya, bukan kata kerja past. Dan yang sebagai verbnya adalah will be credited. Well, pada nomor 8 ini correct juga. Beginilah pembahasan kita mengenai past participle yang teman-teman perlu banget berhati-hati pada bagian ini. Jadi nanti kalau masih bingung bisa diulang lagi videonya, belajar lagi, atau bisa juga komen di kolom komentar. Nanti tanyain aja. Thank you banget teman-teman sudah berkunjung ke YouTube dan Instagram juga untuk Learn with April. Bantu April untuk selalu semangat bikin video dengan cara share video ini ke teman-teman kamu semua, supaya banyak yang nonton, supaya banyak juga yang belajar. Jadi kita bisa belajar bersama. Thank you. I'm April. Cheerio.